Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata kuliah struktur aljabar. Sekarang dengan kelompok 6 yang beranggotakan Hilwatut Tilawah dengan NIM T201870003, Sofiatul Azizah dengan NIM T201870004, dan Nikmah Firdausiah dengan NIM T201870033. Nah, sekarang kelompok 6 akan membahas terkait pembuktian teorema Cayley dan grup permutasi. Selanjutnya kita masuk pada teorema Cayley. Teorema Cayley ini berbunyi, setiap grup isomorfis ke grup permutasi. Teorema Cayley ini menempatkan semua grup pada konsep yang sama, yaitu sebagai himpunan fungsi-fungsi bijektif. Dan cara untuk membuktikannya adalah dengan menunjukkan sebarang grup G dapat dikonstruksikan grup permutasi dari G, kemudian menunjukkan bahwa G isomorfis ke grup permutasi tersebut. Sehingga diberikan G grup untuk sebarang G kecil elemen G besar didefinisikan oleh fungsi sigma G kecil. G dipetakan pada G sebagai berikut. Sigma G kecil sama dengan G kecil pangkat X untuk semua X elemen G besar. Jadi kita menganggap perkalian kiri elemen-elemen dari G oleh G kecil sebagai fungsi. Sehingga jelas sigma G kecil mempunyai inverse, yaitu sigma G kecil pangkat negatif 1. Kemudian untuk semua Y elemen G besar, jelas terdapat X elemen G besar. Sedemikian hingga Y sama dengan sigma G X sama dengan G pangkat X. Terbukti bahwa terbukti bahwa sigma G adalah surjektif. Selanjutnya, sigma X sama dengan sigma Y, maka Gx sama dengan Gy jika dan hanya jika Y sama dengan X. Jika dan hanya jika X sama dengan Y. Sehingga terbukti bahwa sigma G kecil adalah injektif. Dengan demikian telah kita buktikan bahwa sigma G kecil merupakan permutasi. Selanjutnya untuk contoh pembuktian dari teorema Cayley. Didefinisikan H sama dengan sigma G kecil, di mana G kecil elemen G besar. H inilah yang merupakan grup permutasi dari G besar. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa G dan H adalah isomorfis. Didefinisikan Pi G dipetakan pada H sebagai berikut. Pi G kecil sama dengan sigma G kecil untuk semua G kecil elemen G besar. Untuk membuktikan untuk membuktikan mereka itu isomorfisme, kita harus membuktikan 3 hal berikut. Yang pertama, Pi itu adalah homomorfisme, Pi itu surjektif, dan Pi itu adalah injektif. Yang pertama, Pi homomorfisme. Untuk sebarang G, H elemen G besar berlaku Pi GH sama dengan sigma GHX sama dengan GHX sama dengan sigma GHX sama dengan sigma G sigma H X sama dengan Pi G Pi H X. Dan kemudian untuk Pi surjektif, untuk sembarang sigma G akan selalu terdapat G kecil elemen G besar. Sedemikian hingga Pi G sama dengan sigma G. Dan selanjutnya untuk Pi injektif. Pi injektif ini di mana Pi G sama dengan Pi H, maka Gx sama dengan GH. Itu berarti bahwa G sama dengan H. Dari ketiga hal tersebut, maka terbukti bahwa Pi adalah isomorfisme. Selanjutnya, definisi dari grup permutasi. Grup permutasi adalah grup yang berisikan permutasi-permutasi dari suatu himpunan A dengan fungsi komposisi sebagai operasi binernya. Jadi, himpunan fungsi-fungsi bijektif dari A ke A merupakan sebuah grup. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon koreksinya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya untuk melanjutkan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, sekarang masuk pada pembuktian grup permutasi. Pada teorema 5.1 menyatakan bahwa misalkan A adalah himpunan tak terbatas dan misalkan SA adalah koleksi semua permutasi di A, maka sebuah grup atas perkalian permutasi. Bukti. Ada 3 sifat yang harus dibuktikan sebab permutasi adalah suatu pemetaan dan untuk menunjukkan untuk setiap sigma, tau, dan mu berlaku. Nah, kita bisa lihat di sini sigma dikali tau dalam kurung itu juga dikali mu. Nah, ini juga bisa berlaku atau sama dengan sigma dalam kurung tau dikali mu. Nah, misal ambil sembarang sigma tau mu elemen SA, ambil A elemen himpunan A, sehingga ini didapat taunya beranggo, taunya 246 246, munya itu 246 426 dan sigmanya 246 462. Nah, selanjutnya kita kalikan antara tau dan mu, yaitu langsung kita masukin yang dihasilkan tadi, yaitu di atasnya 246 246 dan mu-nya itu 246 462, yaitu menghasilkan 246 426. Selanjutnya sigma dalam kurung tau dikali mu, yaitu kita masukin tau dan mu-nya. Taunya yaitu 246 462 dan mu-nya itu 246 426, menghasilkan 246 264. Dan dari sigma nya itu kita kalikan dengan tau. Jadi sigma kali tau yaitu 246 462 dikali 246 246, menghasilkan 246 462. Dan selanjutnya yaitu dalam kurung delta tau dikali mu. Nah, kita langsung masukin, yaitu 246 462 dikali 246 426, yaitu menghasilkan 246 462. Jadi dari permisalan matrik di atas tadi itu terbukti bahwa termasuk sifat asosiatif. Nah, kemudian di sini akan ditunjukkan setiap komposisi fungsi, memetakan setiap A elemen himpunan A ke peta yang sama di himpunan A. Oleh karena itu, kita harus tunjukkan bahwa A kurung siku dalam kurung yaitu sigma tau tutup kurung mu tutup kurung siku sama dengan A kurung siku delta dalam kurung tau dikali mu tutup kurung del siku. Nah, untuk setiap A elemen himpunan A kita punya A kurung siku dalam kurung delta dikali tau tutup kurung mu tutup kurung siku sama dengan kurung siku A dalam kurung delta dikali tau tutup kurung siku dikali mu sama dengan dalam kurung siku dalam kurung A dikali delta tutup kurung dikali tau tutup kurung siku dikali mu, itu sama dengan A kali delta dalam kurung dan buka kurung tau dikali mu tutup kurung sama dengan A tutup buka kurung siku delta buka kurung tau dikali mu tutup kurung siku. Nah, terbukti itu bersifat asosiatif. A tutup kurung siku delta R dikali mu tutup kurung itu. Nah, jadinya dalam kurung sigma tau tutup kurung mu dan sigma
dalam kurung tau dikali mu itu memetakan setiap A elemen himpunan A elemen yang sama, sehingga dalam kurung sigma tau tutup kurung mu dan sigma dalam kurung tau dikali mu adalah permutasi yang sama. Nah, karena dalam hal ini tidak menggunakan informasi bahwa sigma tau dan mu adalah satu pada, maka komposisi pemetaan senantiasa asosiatif. Jadi sifat pertama grup terpenuhi, yaitu sifatnya asosiatif. Nah, untuk sifat kedua dan ketiga itu akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu sifat kedua identitas. Permutasi I yang bersifat AI sama dengan A untuk setiap A elemen A akan jelas berlaku layaknya unsur identitas. Seperti ini. Contoh, misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. I elemen identitasnya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. A elemen SA sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 1, 5, 4. Nah, ini AI yaitu A dikalikan identitas sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 1, 5, 4 dikalikan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hasilnya AI sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 1, 5, 4, sehingga AI sama dengan A. Nah, ini jadi dari contoh ini dapat membuktikan bahwasannya sifat kedua ini terbukti, yaitu dia itu memiliki identitas. Identitasnya yaitu ini, yang mana AI-nya sama dengan A. Untuk selanjutnya, pembuktian selanjutnya yaitu sifat ketiga. Untuk permutasi mu didefinisikan mu inverse. Maksudnya untuk permutasi mu didefinisikan inverse mu adalah permutasi yang membalikkan peta dari permutasi mu ke semula. Yang berarti inverse mu adalah A aksen anggota A, yang mana A sama dengan A aksen mu. Eksistensi ketunggalan A aksen adalah akibat dari fakta bahwa sebagai fungsi mu yang bersifat satu-satu dan pada. I sama dengan A sama dengan A aksen mu sama dengan A kalikan inverse mu sama dengan, nah hasilnya ini A kalikan inverse A mu. Dan A aksen I sama dengan A aksen sama dengan A inverse mu sama dengan A aksen dikalikan mu dikalikan tutup kurung inverse mu sama dengan A aksen dikalikan inverse mu dikalikan mu. Sehingga mu inverse mu dan inverse mu keduanya adalah permutasi di I, sehingga sifat ketiga grup terpenuhi. Jadi teorema tersebut, teorema 5.1 itu terbukti karena sifat ke-1, sifat kedua, serta sifat ketiga grup terpenuhi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.